Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Dwi Atikasari dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video animasi ini disusun sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Pembangunan yang diampu oleh Ahmad Amiruddin, SAP, MAP, PhD. Melalui video ini, saya mengajak penonton untuk memahami administrasi pembangunan dari sudut pandang yang sering luput diperhatikan, yaitu aspek organisasional. Pembangunan kerap dipahami sebagai hasil akhir berupa pertumbuhan ekonomi, proyek fisik, atau indikator statistik. Namun, di balik setiap kebijakan pembangunan, terdapat organisasi yang merancang, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh proses tersebut. Administrasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana organisasi Administrasi pembangunan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari organisasi yang menjalankannya. Setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan membutuhkan struktur kelembagaan yang mampu menerjemahkan tujuan abstrak menjadi tindakan nyata. Organisasi menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Ketika organisasi lemah, tidak terkoordinasi, atau bekerja secara sektoral, pembangunan berisiko mengalami kegagalan implementasi. Sebaliknya, organisasi yang dirancang dengan baik mampu memperkuat kapasitas negara dalam mengelola pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa organisasi, pembangunan hanya akan berhenti pada konsep dan dokumen perencanaan. Dalam administrasi pembangunan, organisasi bukan sekadar struktur birokrasi yang statis. Organisasi adalah instrumen perubahan sosial yang mengarahkan pembangunan sesuai tujuan negara. Melalui organisasi, kebijakan dirumuskan, disalurkan, dan diawasi pelaksanaannya. Organisasi pembangunan menghubungkan visi pembangunan dengan realitas sosial, menjadi ruang pertemuan kepentingan politik, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Desain organisasi sangat memengaruhi kemampuan administrasi merespons masalah sosial. Struktur yang tepat membuat koordinasi, komunikasi, dan pengawasan lebih efektif. Jika hanya Struktur organisasi diciptakan untuk keteraturan, kejelasan wewenang, dan pembagian tanggung jawab. Melalui struktur, jalur keputusan, distribusi tugas, dan koordinasi diatur sistematis. Namun di lapangan, hierarki yang terlalu bertingkat memperlambat administrasi. Keputusan melewati banyak jenjang, prosedur memanjang, respons ke masyarakat tertunda. Dalam pembangunan, keterlambatan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Terdapat ketegangan antara ketertiban birokrasi dan kebutuhan fleksibilitas. Kita butuh struktur yang tertib sekaligus adaptif terhadap perubahan. Dalam administrasi pembangunan, jarang hanya satu organisasi yang bekerja. Berbagai lembaga pusat dan daerah terlibat. Tanpa koordinasi, arah menjadi sektoral dan terpisah. Program bisa tumpang tindih, bertentangan, dan memboroskan sumber daya. Mekanisme koordinasi yang jelas menyelaraskan tujuan, berbagi informasi, dan menyatukan langkah. Dengan koordinasi, pembangunan bergerak Salah satu persoalan klasik dalam administrasi pembangunan adalah fragmentasi organisasi. Fragmentasi terjadi ketika lembaga bekerja terpisah dengan kepentingan, prioritas, dan cara kerja masing-masing. Setiap organisasi fokus pada target sektoralnya tanpa melihat keterkaitan dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan. Kebijakan berjalan sendiri-sendiri, bahkan tumpang tindih.
Program banyak, tapi koordinasi lemah. Masyarakat pun tak merasakan manfaat pembangunan secara utuh, meski aktivitas terlihat berjalan. Administrasi pembangunan harus mengatasi fragmentasi, koordinasi antar lembaga, integrasi lintas sektor, kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan. Keberhasilan administrasi pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi. Kapasitas bukan hanya jumlah aparatur, tetapi kualitas SDM, sistem kerja, dan sarana prasarana. Seringkali, kegagalan bukan karena kebijakan keliru, melainkan lemahnya kapasitas organisasi pelaksana. Solusinya, peningkatan Dalam administrasi pembangunan, organisasi tidak hanya digerakkan oleh struktur formal dan aturan administratif. Tanpa kepemimpinan kuat dan jelas, organisasi stagnan, kehilangan fokus, sulit mencapai tujuan. Kepemimpinan mengarahkan dan memberi makna pada kerja organisasi. Pemimpin menentukan arah, merumuskan visi, dan mengordinasikan kepentingan lintas lembaga. Tak cukup administratif, perlu memahami konteks sosial, dinamika politik, dan mengambil keputusan strategis. Kepemimpinan visioner dan Di balik struktur dan kepemimpinan, budaya organisasi sangat menentukan administrasi pembangunan. Budaya adalah nilai, norma, kebiasaan yang membentuk cara pikir dan perilaku aparatur, menentukan keterbukaan atau resistensi terhadap perubahan. Birokrasi kaku dan hierarkis masih dominan. Aparatur patuh prosedur formal, bukan mengejar tujuan substantif. Organisasi aman namun kurang responsif. Akibatnya, ruang inovasi, kreativitas, dan inisiatif aparatur terbatas. Kita perlu budaya adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Di birokrasi yang kaku, aparatur bekerja sendiri, ruang sempit, serba abu-abu. Di balik aturan formal, jaringan informal mempercepat komunikasi dan mempermudah koordinasi. Tapi jika jaringan informal terlalu dominan, muncul akses timpang dan praktik tidak transparan. Formal memberi wewenang, prosedur, dan akuntabilitas. Informal memberi fleksibilitas dan kemudahan komunikasi. Tantangannya, menyeimbangkan organisasi dalam administrasi pembangunan tidak pernah bekerja dalam ruang kosong. Setiap organisasi berada dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi kerja, keputusan, serta arah kebijakan. Lingkungan mencakup kebutuhan warga dan dinamika budaya. Administrasi pembangunan menuntut organisasi membaca, memahami, dan merespons lingkungan secara cermat. Jika gagal, kebijakan berisiko tidak relevan, sulit diterapkan, atau ditolak. Dalam kondisi itu, organisasi menghadapi hambatan implementasi dan berpotensi kehilangan legitimasi sosial. Organisasi harus terbuka dan peka terhadap lingkungannya.
Pembangunan adalah proses dinamis yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Karena itu, organisasi administrasi pembangunan tidak boleh statis atau bertahan pada pola lama. Perubahan global, kemajuan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang kompleks menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri. Mulai dari pembaruan struktur, penyesuaian prosedur kerja, hingga pengembangan kapasitas SDM. Organisasi perlu belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri agar tangguh menghadapi ketidakpastian dan krisis. Organisasi adaptif bersikap proaktif Salah satu tantangan serius, over-bureaucratization, prosedur berlebihan menekan ruang gerak aparatur dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Prosedur terlalu panjang, aturan saling tumpang tindih, dan keputusan berlapis membuat proses lambat serta membingungkan. Fokus pada kepatuhan prosedural menciptakan jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat. Esensi pelayanan publik pun terabaikan. Administrasi pembangunan harus menyederhanakan birokrasi tanpa mengorbankan akuntabilitas dan transparansi melalui reformasi. Administrasi pembangunan tidak pernah dijalankan oleh satu organisasi secara tunggal. Proses pembangunan selalu melibatkan banyak aktor, mulai dari lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga organisasi di tingkat desa. Ketika koordinasi berjalan lemah, pembangunan berisiko mengalami tumpang tindih kebijakan dan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, administrasi pembangunan menuntut adanya mekanisme koordinasi yang jelas, integrasi kebijakan dan kerja sama lintas lembaga. Di balik struktur organisasi dan berbagai kebijakan pembangunan, terdapat aparatur sebagai aktor utama. Aparatur bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga penentu kualitas pembangunan. Sikap, integritas, serta kompetensi aparatur sangat memengaruhi apakah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata. Dalam administrasi pembangunan, aparatur sering dihadapkan pada dilema antara kepatuhan prosedur dan tuntutan masyarakat. Ketika aparatur hanya berorientasi pada aturan tanpa kepekaan sosial, pembangunan berisiko kehilangan maknanya. Sebaliknya, aparatur yang profesional dan peka Awalnya, aku ragu apakah kebijakan yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan warga. Kami perlu infrastruktur irigasi yang lebih baik agar tanaman tidak gagal panen lagi. Dengar aspirasi warga membuatku lebih paham masalah yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Dengan kolaborasi, kami dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, administrasi pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan prosedur organisasi atau mekanisme birokrasi yang bersifat teknis. Ia merupakan proses sosial yang dijalankan oleh organisasi, dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan cara pandang para pelaksananya, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa organisasi yang tertutup, kaku, dan tidak peka terhadap konteks sosial berisiko kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada manusia mampu menghadirkan pembangunan